Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang bisa beribadah dengan Anda pada hari ini. Dan saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan dan kemurahan ya Tuhan. Kami mengundang Anda untuk dapat hadir dalam ibadah secara onsite pada pukul 8 pagi di rooftop Mall Pamulang Square. Namun, apabila Anda tidak dapat menghadiri ibadah secara onsite, Anda dapat beribadah secara online melalui kanal YouTube kami di Gereja Baptis Pemulihan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 7 malam. Meskipun Anda beribadah secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan turut hadir dan melawat dimanapun Anda berada. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita terus bertumbuh bersama melalui sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10:30 pagi atau setelah ibadah. Tersedia beberapa kelas pengajaran, mulai dari kelas balita atau asuhan hingga kelas dewasa senior. Mari kita hadir untuk dapat lebih mengenal Kristus, saling berbagi, dan menjadi tempat bagi kita untuk saling menguatkan. Sekolah Minggu maju, gereja pasti bertumbuh. Kami juga mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah doa dan penyembah secara onsite setiap hari Rabu pukul 19 atau 7 malam di rooftop Mall Pamulang Square. Saya percaya ketika kita bersepakat dalam doa dan penyembahan, maka Tuhan akan hadir dan menjawab setiap pergumulan kita, sehingga kita mengetahui kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Anda juga dapat memberikan persembahan, perpuluhan, serta komitmen kita kepada Tuhan melalui transfer ke rekening Bank BCA yang tertera di layar Anda. Jika Bapak Ibu Saudara melakukan transfer, jangan lupa untuk mencantumkan nomor perpuluhan, nomor komitmen, maupun persembahan khusus yang ada. Kita percaya bahwa melalui kesetiaan kita dalam mengembalikan persembahan perpuluhan menjadi bukti bahwa Tuhanlah yang terutama dalam hidup kita, melebihi dari apapun juga. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara membutuhkan pelayanan gereja seperti pelayanan doa, pelayanan pemulihan, pelayanan keluarga, pelayanan pelepasan, atau pelayanan lainnya, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp atau scan QR Code yang tertera di layar Anda. Sekian pengumuman gereja minggu ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, apa kabar saudara? Katakan. Luar biasa, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang pada pagi hari ini bersemangat untuk memuji Tuhan? Saya mau lihat lambaian tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan persiapkan hati kita untuk sama-sama kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami sungguh berterima kasih atas pagi hari ini. Bahwasanya Tuhan bukan suatu kebetulan kami dapat beribadah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau datang dengan bersyukur. Kami mau menari, kami mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang sudah memberkati kehidupan kami. Sebab itu kami mau bersuka cita. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bahwa dialah satu-satunya jalan kebenaran. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan kita. Buat Yesus kita yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi dengan semangat, Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yang sudah diselamatkan katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari lebih lagi katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Katakan di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan kiri kanan saudara, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Oh, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, katakan glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Biar musik memuji Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin saudara. Katakan kiri kanan saudara, di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita. Kita mau lebih lagi buat Tuhan. Sama-sama katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yes Lord. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Katakan di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi
keselamatan. Mari sama-sama katakan kekal. Haleluya, haleluya. Percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Amin saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab ajaib Kau Tuhan. Sungguh Engkau ajaib ya Bapa. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Oh, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari lebih lagi kita bertepuk tangan buat Raja kita. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan kita. Mari sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Meminta semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan, Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi sorakan. Haleluya. Saudara masih bersemangat memuji Tuhan? Amin. Katakan sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi katakan, Raja mulia.
akan duduk kembali. Mari kita akan lebih lagi untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya bagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Bila setiap kita terus terpusat kehidupan kita untuk terus setia menyembah Tuhan, untuk setia menikmati hadirat Tuhan. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita yakini bahwa kerinduan kita hanya dekat kepada Tuhan. Kita mau mendengar suara Bapa. Kita ingin mengenal Tuhan kita. Sebab hanya di dalam Tuhan kita merasakan ketenangan dan kedamaian. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari sama-sama katakan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Tukar kesetiaan-Mu, hanya Kau satu yang ku rindu. Hanya Kau yang ku rindu Tuhan, oh selamanya ku mau setia.
hidupku. Haleluya. Kami rindu Tuhan, tinggal diam menikmati hadirat-Mu. Selalu dekat denganmu Tuhan, mendengar suara-Mu, menikmati ketenangan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, sebab hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan. Kami sembah hanya pribadi-Mu. Engkaulah bagian yang terbaik. Hatiku ingin terus menyembah-Mu Tuhan. Hanya Yesus, Dialah sumber kekuatan kita, pengharapan kita, Dia pusat kehidupan kita. Sebab itu kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa memilih-Mu Tuhan adalah bagian yang terbaik Tuhan buat kami. Sebab itu Tuhan, kami rindu terus Tuhan duduk dekat dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau pusatkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami, tiada yang lain Tuhan. Bukan harta kami, bukan pendidikan kami, bukan gelar kami, bukan pelayanan kami Tuhan, tetapi Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Oh, mari sembah Dia, mari bersyukur sebab Dia sudah berikan yang terbaik, yaitu anugerah. Dia sudah memberkati, memelihara, menjamin hidup kita. Mari bersyukur pada Tuhan, mari bersyukur atas pertolongannya, mari bersyukur atas kekuatan yang Tuhan beri. Oh, mari sembah Dia, mari agungkan namanya, sebab hanya Dia yang layak dipuji, hanya Dia yang layak disembah. Percaya dalam hadirat Tuhan, kita teguhkan pengharapan, sebab hanya dalam hadirat Tuhan sama-sama kita dikuatkan. Hanya dalam hadirat-Mu kami sujud menyembah, dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, Kaulah pilihan yang terbaik kami. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Katakan, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selamanya memilih-Mu, memilih-Mu bagian
yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Sebab Engkaulah Tuhan, harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Sebab tiada yang lain Tuhan selain Engkau Tuhan, yang kami puji, yang kami sembah, yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu, kami mau terus meninggikan-Mu Tuhan, di tempat ini Tuhan, dengan hati kami Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri sama-sama, katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap. Sekali lagi ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya
Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini adalah waktu yang terbaik Tuhan. Kami mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau angkat tinggi-tinggi persembahan kita. Biar ini tanda ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapak kami mau bersyukur. Kami mau berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur selama seminggu ini kami merasakan pertolongan Tuhan. Kami mengalami berkat Tuhan. Dan kami mau bersyukur, kami mau mengembalikan persembahan, persepuluhan, komitmen kami. Biarlah ini Tuhan pakai untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kami mau menabur dengan ucapan syukur kami. Karena kami sudah diberkati Tuhan, karena kami dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Biarlah hati kami tetap tertuju padamu Tuhan. Segenap hidup kami mau serahkan kepadamu ya Tuhan. Bimbing kami Tuhan untuk mengerti setiap rencanamu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan dengan segenap hati. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku ku serah kepadamu. Oh, bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu. Amin. Untuk membesarkan kerajaanmu.
menyenangkan hatimu. Mari sama-sama sekali katakan, mataku, saya undang hambanya Pendeta Thomas, tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu, untuk mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Bapa, kiranya pujian ini menjadi tekad kami selalu datang kepada Tuhan. Kami rindu bimbingan dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami rindu memiliki Tuhan yang berpusat Tuhan. Wilayah kiranya oleh firman yang kami dengar, yang kami pelajari pada pagi hari ini, benar-benar mempunyai kehidupan yang berpusat kepada Tuhan. Bila Roh Kudus menolong kami mengemami firman-Mu ini, biarlah sungguh-sungguh kami boleh dibimbing, hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Ayo anak-anak, Sherin, Sena. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk mereka. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini anak-anak kami datang kepada Tuhan, mau beribadah di tempat yang lain. Bila Tuhan terus memberkati mereka untuk bertumbuh, baik secara fisik, rohani dan jiwani. Berkati supaya ibadah mereka membuat mereka semakin mengerti tentang firman Tuhan, sehingga mereka bertumbuh semakin besar, percaya Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan. Tuhan tolong bimbing untuk guru yang mengajarkan, biarlah sungguh mereka boleh diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara. Salam. Saudara, nanti jam 3 kita akan mendoakan
saudara kita yang akan mengikuti pemberkatan pernikahan di tempat ini, dan ini pertama kali diadakan di gereja ini. Mudah-mudahan selama di sini ada beberapa kaum muda-mudi yang diberkati di gereja ini. Amin. Saya berbicara dengan anak muda, ayo kapan kalian? Mumpung ada gedung. Mumpung ada gedung. Saudaraku, pada pagi hari ini tema yang kita pelajari firman itu adalah berpusat kepada Tuhan. Kehidupan yang berpusat kepada Tuhan. Ada seorang pemburu, mereka memang sering berburu, tapi rupanya sering gagal, tidak mendapatkan hasil buruan. Mereka pergi ke hutan, membawa senapan. Mereka memahami tentang lokasi-lokasi di mana ada hewan yang akan berburu. Setelah pada saat dia masuk hutan semakin dalam, kemudian pemburu ini melihat seekor rusa, seekor babi hutan. Ada banyak sekali yang mereka lihat. Dan pemburu mulai mengejar dan dia ingin mendapatkan rusa itu. Lalu dia mulai mengendap pelan-pelan, berjalan pelan-pelan mendekati rusa itu. Semakin dekat, lalu mulai membidikkan senapannya ke arah rusa itu. Dan pada waktu tinggal menarik pelatuk itu, tiba-tiba ada seekor nyamuk yang gigit pipinya. Pemburu ini langsung menaruh senapannya, lalu ribut dengan nyamuk itu. Rupanya banyak nyamuk dia, lalu gini. Lalu ketika ambil senapannya, rusa udah pergi, lari. Lalu dia mencari lagi, dan ada seekor babi. Semakin dekat jaraknya, tiba-tiba pada waktu itu kakinya menginjak duri. Wih, sama saudaraku. Pemburu itu menaruh senapannya dan dia melihat giginya apa tuh. Dan memang ada duri yang menancap pada kakinya. Dan berkali-kali ketika tinggal menarik pelatuknya, pemburu itu gagal. Karena fokusnya dialihkan. Tidak lagi fokus kepada binatang buruan itu, tapi fokusnya ke yang lain. Pada nyamuk, pada lain-lain sebagainya. Sehingga gagal. Saudaraku, ada yang sedang terkenal berita yang di Indonesia ini, ada seorang anak tunanetra. Ya, namanya Aviari, apa? Jadi dia menjadi pemenang pencarian bakat di Amerika yang sangat bergengsi. Usia 17 tahun, masih duduk di SMA atau SMK kelas 2. Naik panggung itu, ditanya oleh juri, saya kagum karena bahasa Inggrisnya sangat luar biasa. Logatnya seperti orang-orang bule gaya bicaranya. Tetapi semakin terpukau banyak orang penonton ketika sudah mulai memainkan alat piano itu. Pada waktu sudah mulai menaikkan nyanyian itu dengan penuh perasaan. Dan akhirnya juri memutuskan dia mendapatkan langsung tiket untuk di grand final. Banyak yang mewawancarai, termasuk duta besar Amerika, secara khusus menelpon dari Amerika ke Bantul. Dia dari Bantul, Yogyakarta. Bahkan diundang ke istana, bertemu dengan Presiden Joko Widodo, dan banyak sekali penghargaan-penghargaan. Saya tertarik ketika orang tuanya diwawancarai bagaimana
mendidik anaknya. Orang tua berkata, pada saat kami tahu anak kami buta permanen, tidak bisa disembuhkan. Waktu itu masih kecil dan sejak lahir kami sadar dan kami harus mengambil sikap. Kami fokus pada satu hal untuk anak saya, yaitu fokus kepada vokal, pada suara, pada musik. Anak itu mulai TK masuk sekolah internasional, sehingga bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Inggris sejak saat kecil, saat mulai bicara dilatih bahasa Inggris, TK internasional dan seterusnya, dan kemudian masuk SMK bagian musik. Jadi intinya keluarga itu sadar akan kekurangan anaknya, maka orang tua itu mengambil satu sikap, fokus pada satu kemampuan anaknya, yaitu pada suara atau menyanyi, musik. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, Alkitab ini kalau kita melihat ada 66 kitab, benar? 39 Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru. Kemudian mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu berpusat kepada Allah, menjelaskan tentang Allah. Itu sebabnya ada beberapa kitab yang tidak berpusat kepada Allah, lalu tidak masukkan dalam Alkitab LI. Ada beberapa kitab yang berbeda dengan agama lain, ada beberapa yang tidak masuk dalam kanonisasi, karena dianggap tidak berpusat kepada Allah. Jadi Alkitab yang kita miliki ini, dari kitab Kejadian sampai Wahyu ada 66 kitab, semuanya berpusat kepada Allah. Semuanya menjelaskan tentang Allah. Alkitab juga mencatat tokoh-tokoh yang luar biasa. Ada Nuh. Bapak Ibu tahu Nuh, tokoh yang luar biasa, yang begitu sabar, melakukan perintah Tuhan, membuat perahu yang besar di tengah hutan bertahun-tahun. Lalu banyak tetangga, orang-orang, teman-teman mengatakan Nuh sedang gila karena membuat perahu di hutan. Membuat perahu pada waktu musim yang sangat-sangat tidak mungkin, bukan karena hujan. Tapi Nuh tetap konsisten. Ada juga Abraham. Kita tahu Abraham juga mendapat tugas yang sangat luar biasa. Minggu yang lalu kita belajar, dan beberapa minggu kita belajar tentang Abraham luar biasa. Juga ada tokoh yang namanya Musa, ada Daud, ada Petrus, ada Paulus. Saudaraku, mereka pernah jatuh dalam dosa. Paulus berdosa karena Paulus pernah menolak Yesus Kristus. Dia menolak, dia menganiaya jemaat-jemaat Kristus. Kita tahu juga bagaimana Petrus berdosa karena menyangkal tiga kali, menyangkal Yesus Kristus. Kita tahu bagaimana Daud berdosa karena berzina dengan orang lain dan akhirnya membunuh suami orang itu. Kita tahu bagaimana Musa juga berdosa pada waktu menggunakan tongkatnya yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, memukul bukit, sehingga itu Tuhan menganggap itu kesalahan besar yang dilakukan Musa. Bagaimana Abraham juga berdosa ketika Abraham berbohong, istrinya diakui sebagai saudaranya, dan sebagainya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka juga berdosa. Mereka orang biasa. Tetapi yang berbeda, yang membuat mereka menjadi orang biasa, adalah karena mereka mempunyai kehidupan yang berpusat kepada Tuhan. Saudara, kita akan belajar pagi hari ini bagaimana supaya kita bisa berpusat kepada Tuhan.
bukan berpusat pada yang lain. Seorang pemburu tadi pasti ketika di hutan ada banyak sekali gangguan, saudaraku. Ada banyak binatang, ada cuaca, mungkin ada banyak situasi. Sehingga sulit sekali untuk kita tetap fokus kepada buruan itu. Ada banyak godaan. Saudaraku, demikian juga pada waktu kita hidup dalam dunia ini, ada banyak godaan. Kita susah untuk berpusat pada Tuhan. Karena semakin kita pusat pada Tuhan, akan semakin banyak godaan. Akan semakin banyak kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Karena di dunia ini penuh dengan godaan. Tapi kita akan melihat bagaimana supaya kita bisa berfokus atau berpusat kepada Allah. Saudara, tema yang kita pelajari bulan yang lalu adalah bagaimana kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ini merupakan inti dari iman Kristen. Inti dari segala pengajaran Tuhan adalah bagaimana kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Mengenal pribadi Tuhan. Bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam ditempatkan di sebuah taman Firdaus atau taman Eden. Adam bergaul akrab dengan Tuhan karena inilah keinginan Tuhan. Supaya manusia mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tapi manusia gagal. Saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus? Dia fokus, dia ingin membangun hubungan yang akrab dengan Bapaknya. Yang dilakukan Tuhan, pagi-pagi benar, selalu datang kepada Bapaknya. Pagi-pagi benar selalu memuji, selalu berdoa, selalu menyembah Tuhan. Saya menggarisbawahi tentang pagi-pagi benar. Ada banyak orang yang berkata, ya doa itu sembarang. Doa itu kapan? Iya, benar. Doa memang kapan saja kita bisa. Kita bisa doa malam hari, kita bisa doa tengah malam, kita bisa berdoa siang hari. Tapi yang kita teladani pagi-pagi benar. Kenapa pagi-pagi benar? Ini masalah komitmen. Ini masalah tekad yang harus kita miliki. Pagi-pagi benar. Sebelum kita beraktivitas. Pagi-pagi benar ketika masih sepi, masih sunyi. Pagi-pagi benar ketika kita masih fresh, kondisi fisik masih sehat, pikiran masih jernih. Ini berarti kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini suatu komitmen. Sekali lagi, memang kita bisa berdoa kapan saja. Tidak harus pagi, tapi siang bisa, sore bisa. Tapi yang Tuhan inginkan, bagaimana kita setiap pagi tidak terlewatkan kita berdoa, kita memuji Tuhan. Jadi bukan hanya berdoa, ya berdoa, gereja kan ada jam doa, bukan itu saudaraku. Tapi kita semua memiliki kehidupan pribadi, kehidupan doa pribadi bersama Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita bergaul akrab dengan Tuhan, saat kita mendengar suara Tuhan, saat kita merenungkan firman Tuhan. Dan itu diberikan teladan oleh Yesus. Saudaraku, kehidupan iman Kristen itu tidak ditentukan dengan seberapa banyak pelayanan kita. Kehidupan iman Kristen sangat ditentukan dengan kualitas. Sangat ditentukan dengan kualitas. Kualitas bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-28, Rasul Paulus mengatakan demikian. Dan Allah telah menetapkan dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Tuhan memberikan prioritas. Ini prioritas dikatakan pertama-tama
sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Ketiga hal itu menekankan orang-orang yang harus mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, yang mementingkan hubungan akrab pribadi dengan Tuhan. Lalu baru pelayanan. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia mengajarkan mujizat untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Saya dibolak-balik. Sekarang banyak orang-orang Kristen, kaum muda, merindukan bahasa roh. Karena mereka berharap dengan bahasa roh itu merupakan karunia yang luar biasa. Bahkan menjadikan standar orang yang bisa bahasa roh adalah orang itu yang sudah dibaptis dengan roh. Pada waktu Tuhan berbicara tentang karunia ini, termasuk karunia bahasa roh itu adalah karunia, pemberian Tuhan. Kita diberi karunia untuk mujizat, itu karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Bisa menyembuhkan, itu pemberian Tuhan. Itu karunia. Bisa melayani dengan berbagai pelayanan yang lain. Saudaraku, itu karunia, tapi yang lebih utama Tuhan inginkan bagaimana kita bisa akrab dengan Tuhan. Saya khawatir ketika kita melayani di gereja dengan semangat, seperti saya pernah sampaikan kepada saudara, waktu saya muda saya melayani di gereja, sampai saya meninggalkan keluarga saya. Saya sering konflik dengan istri, karena apa? Karena hidup saya lebih banyak di gereja. Saya pagi kerja, pulang kerja, saya ambil ekstensi, sholat Alkitab, lalu malam saya ke gereja, ikuti kegiatan, lalu saya kunjungan, rapat ini. Hampir dapat dipastikan setiap hari saya di gereja, pelayanan. Tapi suatu saat saya mengalami jatuh dalam rohani saya. Saya mulai berkata, buat apa melayani? Sampai saya 2 tahun lebih saya nggak ke gereja. Kecewa. Di situ saya menyadari semua itu disebabkan karena saya fokusnya kepada melayani. Melayani nggak salah, saudaraku. Nggak salah. Karena Tuhan menyuruh kita melayani. Tapi ada yang lebih penting. Ada yang lebih jauh lebih penting dari melayani. Yaitu bagaimana kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bagaimana kita bersimpuh duduk di kaki Tuhan. Bagaimana kita menyembah Tuhan. Bagaimana kita mendengar apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan. Dan saya lepaskan pelayanan-pelayanan saya begitu banyak waktu itu sebagai anggota gereja. Lalu saya mulai dari baru. Saya merenungkan apa maksud Tuhan, apa keinginan Tuhan dalam hidup saya. Dalam perenungan itu, akhirnya saya dikirim oleh gereja untuk mewakili kaum muda di gereja, mengikuti kaderisasi pemuda nasional. Dan pada saat ada korban tantangan, saya terpanggil sepenuh waktu. Tuhan memanggil saya dan saya tahu. Karena Tuhan berbicara pada saya secara khusus. Saya merasakan benar. Dan waktu selesai acara, saya nggak berani ngomong dengan istri. Berbulan-bulan saya merenung, saya diam. Saya takut kalau saya bicara dengan istri bahwa saya akan melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya akan sekolah pendeta. Saya takut istri saya marah. Berbulan-bulan saya diam. Saya seperti orang yang bingung. Tapi saya terus berdoa, Tuhan tolong jamah istri saya. Jamah istri saya.
Suatu saat saya ngomong dalam kesempatan momen yang baik, saya bicara dengan istri saya. Waktu yang lalu saya ikut kaderisasi, saya mengambil keputusan melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan saya berkata, ya udah, kalau memang itu panggilan Bapak. Saya heran. Saudaraku, ini suatu hal yang luar biasa. Pada saat saya mengambil keputusan dan Tuhan berbicara pada saya, dan semua Tuhan kerjakan, Tuhan lengkapi pada saya. Jadi saudaraku, bagaimana saudara kita melihat, bagaimana kita berfokus kepada Tuhan, bagaimana kita memiliki kehidupan yang berfokus pada Tuhan, berpusat pada Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan inginkan, bukan yang saya inginkan. Kalau saya menginginkan, ya saya nggak menginginkan jadi pendeta, saudaraku. Saya nggak ingin jadi pendeta. Minggu yang lalu saya bersaksi, ibu saya marah, saya jadi pendeta. Kakak saya marah. Saudaraku, mari kita ingin apa yang Tuhan inginkan. Pada saat sekarang saudara melakukan sesuatu, mari bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya? Saya percaya kalau kita memiliki kehidupan yang berpusat pada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan apa yang Tuhan inginkan. Dan kita akan hidup di dalam pergaulan akrab dengan Tuhan. Kita mengerti maksud Tuhan. Kita mengerti keinginan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita hidupnya berpusat pada Tuhan, kita harus membangun hubungan akrab. Ini sangat penting. Bukan sekedar mengenal Tuhan. Ada 3 tingkatan yang digunakan dalam istilah itu tentang mengenal atau tahu. Yang pertama itu dikatakan mebin. Mebin itu tahu. Semua orang tahu Tuhan. Amin. Di kelas minggu, 2 minggu lalu kita belajar mereka menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan di sungai Efrat, menyembah Tuhan di batu yang besar. Mereka mengaku mengenal Tuhan. Di Indonesia juga semua orang pasti mengaku mengetahui Tuhan, menyembah Tuhan. Ada banyak ketika waktu tertentu mereka datang di Gunung Bromo, Gunung Tengger, mereka menyembah Tuhan. Lalu yang kedua itu adalah Mei. Ini lebih dalam tahu, mengenal. Ya seperti saya mengenal bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Saya tahu, saya kenal. Pertama saya tahu, kemudian saya mengenal. Tapi yang Tuhan inginkan bukan sekedar Meki, tapi Tuhan ingin supaya kita yada, mengenal dalamnya, mengenal sampai punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita benar-benar bukan tahu tentang Tuhan. Tuhan ingin supaya kita bukan hanya sekedar mengenal Tuhan. Oh, Tuhan tuh disalibkan. Oh, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Oke, saya tahu bahwa ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Saya tahu setelah Paskah itulah adalah hari turunnya Roh Kudus. Saya tahu setelah itu kemudian hari Natal kemudian dan kembali semacam itu siklusnya. Saya tahu. Dan saya mengenal Tuhan itu siapa. Yesus juru selamat. Dia menyembuhkan. Dia menyembuhkan banyak orang.
Dia pengajar yang luar biasa, yang dahsyat. Bahkan dia membangkitkan orang mati. Saya kenal. Apakah benar-benar punya pengalaman dengan Yesus? Apakah kita pernah punya pengalaman hidup bersama dengan Yesus? Atau kita hanya teori-teori saja? Hanya tahu, hanya mengenal. Tapi kita ingin belajar lebih dalam supaya kita benar-benar jaga, supaya kita benar-benar mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana ya Daud mempunyai tokoh yang sangat banyak punya pengalaman dengan Tuhan. Di dalam Alkitab, tokoh yang paling banyak berpengalaman dengan Tuhan adalah Daud. Ada 40 lebih Daud memberikan nama kepada Tuhan sesuai dengan pengalaman dengan Daud. Kalau kita melihat di sini, Daud menyebut Tuhan sebagai gembalaku. Daud punya pengalaman bagaimana ketika Daud dipimpin Tuhan dalam hidupnya sehingga Tuhan disebut sebagai gembalaku. Daud punya pengalaman sehingga Daud menyebut Tuhan gunung batuku. Daud punya pengalaman dengan Tuhan sehingga menyebut Tuhan perisaiku. Daud punya pengalaman lagi dengan Tuhan, pernah ditolong, lalu Daud menyebut penolongku. Daud punya pengalaman sehingga menambahkan sebutan-sebutan, dan saya mencatat ada 40 lebih sebutan yang diberikan Daud kepada Tuhan. Kenapa? Karena begitu banyak pengalaman-pengalaman yang Daud dapatkan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, suatu saat ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul akan dibunuh, ketika Daud juga dikejar-kejar untuk membinasakan musuh-musuh yang lain. Perhatikan di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-1 sampai 2. Dikatakan demikian, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ayat 18, ayat 2. Ia berkata, aku mengasihi engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ada sebutan baru yang diberikan Daud kepada Tuhan. Karena pada saat Daud dikejar-kejar oleh Saul, akan dibunuh. Daud dikejar oleh musuh-musuhnya, akan dibunuh. Lalu Tuhan melindungi. Tuhan memberikan kekuatan, sehingga Tuhan memberikan nama sebutan kepada Tuhan pada saat itu. Tuhan, engkau adalah kekuatanku. Luar biasa pengalaman Daud, saudaraku. Menyebut Tuhan kekuatanku. Ya mungkin kita juga punya pengalaman, tapi sayangnya hanya nyanyian-nyanyian. Tuhan adalah gembalaku. Tapi sayang hanya nyanyian-nyanyian. Engkau Allah sang penyembuh, Tuhan penolong. Banyak sekali, tapi sayangnya itu hanya pujian-pujian nyanyian kita lakukan. Tapi mari kita akan punya pengalaman dengan Tuhan. Pada waktu kita bergaul akrab dengan Tuhan, merasakan betapa baiknya Tuhan. Dan kita mengenal siapa Tuhan. Saya menyebut Tuhan, Tuhan penyembuhku. Soalnya waktu SMA saya sudah mah kronis. Saya waktu itu muntah darah karena mah kronis itu. Badan saya kurus. Tuhan menyembuhkan saya. Justru Tuhan menyembuhkan saya pada waktu saya berangkat di pelayanan waktu masih muda. Di tengah jalan, saya masih ingat waktu itu istri saya berkata, udah gak usah berangkat, kamu sakit. Tapi dalam penglihatan saya melihat jemaat yang saya layani itu jaraknya sekitar 60 kilo. Mereka menunggu saya di teras pos PI gereja. Mereka menunggu saya. Lalu saya berkata pada saya, enggak, saya akan berangkat. Kembali istri saya marah besar.
Ya udah, kalau nggak mau dirawat, kalau nggak mau dipelihara, kalau ada apa-apa tanggung sendiri. Saya nggak bicara, saya berangkat. Luar biasa, saudaraku. Pulang dari pelayanan itu, saya datang ke rumah, saya minta makan. Padahal sebelum berangkat saya tidak mau makan karena sakit mah yang parah. Saat itu Tuhan sembuhkan saya. Oleh sebab itu saya menyebut Tuhan, Tuhan Sang Penyembuh. Ada banyak penyakit-penyakit, sakit-sakit yang saya rasakan. Betapa seringnya saya sakit. Dan saya punya pengalaman Tuhan penyembuh saya. Saya sering pada waktu Sabtu malam merasakan kepala yang begitu pusing, yang berat. Tapi saya punya pengalaman, pasti minggunya Tuhan kuatkan saya. Rasul Paulus berkata, ada duri dalam daging. Dan Tuhan sembuhkan itu. Tuhan gak sembuhkan, tapi Tuhan berikan kekuatan. Tahun 2000, sekitar 2000, saya lupa, itu saya pernah stroke. Bapak Ibu, makasih yang merawat saya, mengantar saya, membawa saya ke rumah sakit dengan cepat, menguatkan saya. Banyak jemaat menguatkan saya. Bersyukur saya disembuhkan Tuhan dari stroke. Saya berkata, Tuhan, Engkau penyembuhku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita punya pengalaman bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu bukan kebetulan. Jadi kalau Bapak Ibu disembuhkan bukan kebetulan. Kalau Bapak Ibu ketika ada masalah lalu diselesaikan, itu bukan karena kuasa kita, kekuatan kita. Mari kita percaya bahwa itu semua Tuhan. Sehingga kita punya pengalaman dengan Tuhan. Saya berkata Tuhan itu adalah sumber berkatku. Ya, pengalaman bagaimana pas saat yang sulit, bagaimana bergumul, mulai menyekolahkan anak. Sejak SMP, sejak SD, saya mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anak saya. Sejak SD, selalu bawa mak, minta keringanan. Saya bersyukur akhirnya bisa selesai sampai S1. Saya berkata, Tuhan, Engkau sumber berkatku. Engkau menyediakan semuanya. Saya berkata pada Tuhan, Tuhan adalah yang mengubah saya. Transformatorku. Saya dulu hidupnya jaim, saudaraku. Saya jaim. Saya sangat jaim. Dan suatu saat saya berdoa, ikut berdoa dengan pendeta-pendeta sepamulang, mengikuti retreat doa di Jelemba. Kami yang peserta didoakan oleh seorang hamba Tuhan, sudah Parkinson ya, sudah gemetar gini. Satu persatu didoakan. Waktu pas mendoakan saya masih ingat kata-kata hamba Tuhan itu. Engkau harus mengubah pola pelayananmu. Engkau jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Dua kata yang sangat singkat. Saya terima, dia berkata, hamba Tuhan berkata, jangan mengandalkan kekuatanmu. Saudaraku, memang benar saya waktu itu mengandalkan kekuatan saya. Saya orangnya berusaha sendiri. Saya orangnya berpikir dan akhirnya menyimpulkan ini yang benar. Tuhan, jangan mengandalkan pengertianmu. Engkau harus mengubah pola pelayananmu. Saya gelisah, saudaraku. Setelah itu saya gelisah. Bagaimana cara mengubahnya? Saya mulai mengalir bersama dengan Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana mengubahnya. Apa yang terjadi, saudaraku? Beberapa waktu kemudian saya mimpi. Seperti terjadi benar-benar yang besar
dan saya terseret oleh banjir yang besar itu. Bapak Ibu, saya pernah cerita ini pengalaman saya yang saya sangat berkesan. Banjir sangat besar. Saya tenggelam di bawah arus yang kencang itu. Saya angkat tangan ini, saya bilang, tolong gini, tolong. Tiba-tiba ada tangan yang sangat besar menarik saya, mengangkat saya, membawa saya, menyelamatkan saya. Setelah itu peristiwa terjadi di gereja yang lama. Lalu kita meninggalkan gedung gereja yang lama. Di tempat yang baru, kami nggak punya buku nyanyian. Karena semua ditinggal di gereja yang lama. Hanya bawa gitar. Lalu mulai bagaimana menyembah Tuhan pakai ibadah? Ya semampunya. Yang dihafal. Kan nggak punya dana, nggak punya apa. Ya udah menyembah Tuhan apa yang mampu. Terus Tuhan antar kita ke gereja yang punya fasilitas, band. Dan akhirnya mulai terbentuk pola pelayanan penyembahan itu. Dan ya sampai saat ini terjadi perubahan. Dan ternyata Tuhan yang mengubah. Pada waktu saya dikatakan engkau harus mengubah pola pelayananmu. Saya nggak ngerti, tapi Tuhan bawa saya dengan proses. Dan akhirnya terjadi bahwa ini yang Tuhan inginkan. Menyembah Tuhan, syarat ini yang Tuhan inginkan. Pola pelayanan kita diubah sekalian. Sama sekali diubah. Dulu kita menjadi orang-orang yang munafik. Malu berkata, saya berdosa. Kita seolah-olah mencibir ketika orang jatuh dalam dosa. Kita cibir. Kamu. Kita sering pada waktu melihat orang yang jatuh dalam dosa, kita seperti orang suci, kita menghakimi. Tapi sekarang diubahkan. Kita nggak pernah mencibir orang yang jatuh dalam dosa. Amin. Kenapa? Karena saya berdosa. Bagaimana mungkin saya sudah berdosa, lalu saya mencibir orang yang berdosa? Bagaimana Tuhan menerima seorang pelacur, melayani? Bagaimana kita menolak orang yang dalam dosa untuk dilayani di gereja? Soalnya itu perubahan pelayanan yang secara pelan-pelan proses. Dan itu Tuhan yang mengubah sendiri. Saya nggak pernah belajar dari konsep gereja lain. Saya nggak pernah. Saya nggak pernah ibadah di gereja lain kecuali di baptis. Tapi Tuhan sendiri memproses saya, menguatkan saya, mengubah saya. Jadi saudaraku, yang pertama yang kita harus lakukan pada waktu kita fokus kepada Tuhan, hidup yang berpusat pada Tuhan, yang pertama adalah kita harus mengenal pribadi Tuhan. Mengenal. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar mengenal luarnya, tapi punya pengalaman dengan Tuhan. Punya pengalaman dengan Tuhan. Gereja kita punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan menyiapkan tempat, Tuhan menyiapkan yang kita butuhkan, amin. Kita punya pengalaman bagaimana kita hidup penderitaan, tidak punya apa-apa. Bagaimana kita nggak punya gedung, bagaimana kita nggak punya uang, bagaimana, tapi faktanya Tuhan mencukupkan. Faktanya Tuhan menyediakan. Itu pengalaman kita yang sungguh-sungguh. Saya percaya saudara juga punya pengalaman dengan Tuhan. Ada seorang yang berkata waktu mulai menyekolah anaknya, mulai khawatir. Tapi ketika anaknya sudah selesai semua, dia berkata, puji Tuhan, Tuhan menyediakan. Jadi saudaraku, mari kita berfokus pada Tuhan. Andalkan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Bersimpu di bawah kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan menginginkan apa yang Tuhan lakukan. Supaya kita kerjakan, bukan keinginan pribadi saudara dan saya. Dan yang kedua, dua tanda orang yang mengenal, yang berpusat pada Allah adalah mengenal kepribadian. Mentaati. Yang pertama mengenal, yang kedua mentaati. Saudaraku, ketaatan merupakan buah keakraban. Kalau kita taat pada Tuhan, kalau kita akrab dengan Tuhan, pasti akan menghasilkan kita taat pada Tuhan. Jadi bukti kalau kita akrab dengan Tuhan adalah ketaatan. Seorang yang mempunyai akrab dengan Tuhan pasti akan
taat pada Tuhan. Pasti akan mendengar apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, kita belajar pengalaman tokoh-tokoh tersebut, kita melihat bagaimana Nuh begitu taat perintah Tuhan. Membuat perahu, saudaraku membuat perahu bertahun-tahun loh, no. Tetangganya mengatakan gila, no. Gila itu, buat perahu segede itu di tengah hutan. Musimnya musim kemarau, gila, no. Tapi Tuhan yakin, tapi Nuh yakin sehingga dia taat. Apa yang dikatakan Tuhan itu dikerjakan. So, bagaimana Abraham ketika diuji Tuhan, bagaimana ketika disuruh menyerahkan anaknya untuk dikorbankan. Anak satu-satunya pada saat itu hasil pergumulan doa, begitu lahir Tuhan perintahkan untuk menyembelih anaknya menjadi korban. Tapi kembali karena Abraham benar-benar percaya Tuhan, akrab dengan Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Dia dibawalah anaknya itu sesuai dengan Tuhan inginkan. Dan Ishak menurut saja. Pada waktu akan disembelih Tuhan berkata, Abraham. Lalu Tuhan menyediakan anak domba yang disembelih. So, bagaimana kita Musa? Musa seperti saya dan saudara, Musa tidak bisa banyak bicara. Musa berkata, Tuhan, saya nggak mampu. Saya nggak mampu berdiplomasi, saya nggak pandai bicara. Saya nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan. Lalu Tuhan bertanya, Musa, apa yang kau bawa? Musa berkata, hanya tongkat Tuhan, tongkat yang biasa kami gunakan untuk mengembalakan domba. Ketika Musa menyerahkan tongkat itu dan Tuhan memberkati. Saudaraku, Tuhan ingin bukan dari apa yang tidak ada. Tuhan nggak menuntut apa yang kita nggak bisa lakukan. Tuhan nggak menuntut apa yang kita nggak punya, tapi yang Tuhan inginkan apa yang punya, apa yang ada pada saudara. Itu yang Tuhan ingin berkati. Start dari itu yang Anda miliki, kemampuan Anda, apapun yang Anda sekarang dapatkan, mulai dari apa yang ada, itulah Tuhan berkati. Dan ketika tongkat itu diserahkan Tuhan, Tuhan memberkati dengan kuasa luar biasa. Tapi berbeda dengan Saul. Bapak Ibu, kalau kita melihat pengalaman Saul di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal 15. Ini dikisahkan mengenai Raja Saul dibuang Allah karena nggak taat. Kalau kita membaca ayat yang ketiga, ayat ketiga 1 Samuel pasal yang ke-15 ini, Tuhan memberikan perintah Saul supaya menumpas, membunuh semua yang bernapas. Itu berarti baik manusia ataupun hewan. Diperintahkan supaya semua yang bernapas dibunuh. Perintah Tuhan. Tapi yang dilakukan Saul, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-8 dan 9, dikatakan, memang banyak orang dibunuh Saul. Banyak binatang dibunuh oleh Saul. Tapi Raja Amalek tidak. Memang banyak binatang dibunuh. Tapi binatang-binatang gemuk tidak dibunuh oleh Saul. Saul, kalau kita berikan angka, mungkin Saul 90% taat. Tapi Tuhan tidak mau. Kenapa? Karena Saul pilih-pilih. Orang dibunuh tapi Raja Amalek tidak. Banyak binatang dibunuh tapi yang gemuk-gemuk tidak. Jadi Saul menggunakan keinginan sendiri. Pilih-pilih. Jadi saudaraku, kalau kita pilih-pilih ketaatan itu sama dengan gak taat. Oh, saya pilih taat. Dalam hal tertentu saya bisa taat. Saya mau taat dalam hal ini. Saya mau taat dalam hal ini. Itu
itu sama dengan kita kurang taat. Karena kita pilih. Yang kita senang, kita mau. Yang nggak kita senangi, kita nggak mau. Saudaraku, itu yang terjadi. Sehingga di dalam ayat ini, dalam 1 Samuel pasal 15 ini dikatakan, Raja Saul dibuang Allah karena nggak taat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat dalam firman Tuhan ini, kita akan merenungkan Saudaraku bahwa kalau kita mentaati apa yang dikatakan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan kehendak-Nya. Amin. Lakukan dulu bagian kita. Jangan menuntut dulu. Kadang-kadang kita sering menuntut dulu. Tuhan, kita tuntut dulu. Tuhan, tolong Tuhan lakukan ini. Nanti kalau Tuhan sudah lakukan itu, saya akan ini. Tuhan, tolong Tuhan, saya punya masalah. Kalau Tuhan selesaikan masalah saya akan setia pada Tuhan. Pada saat sakit, Tuhan, tolong sembuhkan saya Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan saya akan setia. Tuhan berkati usaha saya Tuhan. Kalau saya sukses usaha saya akan berikan persepuluhan pada Tuhan. Dan sebagainya. Saudaraku, ini terbalik. Tuhan gak mau kita atur. Tuhan ingin kita melakukan bagian kita dulu. Sampai kapan? Sampai kita sungguh-sungguh Tuhan melihat bahwa kita sangat taat, kita benar-benar taat. Kita melakukan bagian kita dulu. Dan Tuhan akan menguji, apakah benar kita sungguh-sungguh taat pada Tuhan. Bukannya sekali, tapi berkali-kali. Dan terus menerus kita belajar taat. Pasti pada saat Tuhan melihat kita sungguh-sungguh taat, Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian Tuhan menolong kita. Bagian Tuhan mencurahkan kekuatan pada kita. Bagian Tuhan memberkati kita. Itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita harus kita lakukan lebih dulu. Saudaraku, dikatakan Tuhan melakukan bagiannya ketika Tuhan melihat Nuh taat. Membuat perahu bertahun-tahun. Dan ketika melihat itu, Tuhan melihat ketaatan Nuh, lalu Tuhan melakukan bagiannya. Memberikan hujan. Sehingga bumi tenggelam dengan air bah. Itu bagian Tuhan. Bagian Tuhan menyelamatkan orang-orang yang masuk dalam perahu Nuh. Itu bagian Tuhan. Kita melihat bagaimana ketika Tuhan berikan perintah kepada Abraham. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Sebanyak itulah keturunanmu. Pada waktu itu Abraham tidak memiliki anak satupun. Pada saat itu Abraham sudah tua, istrinya sudah tua, sudah mustahil. Tapi karena Abraham percaya, dia setia pada Tuhan, dia percaya, dia terus menyantikan itu. Dan Tuhan melakukan bagiannya, memberikan keturunan. Sehingga disebut Abraham sebagai bapak orang yang beriman, segala bangsa. Kita lihat bagaimana kita Musa diberi perintah untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ada banyak kekurangan, ada banyak tantangan yang dihadapi Musa. Tapi Musa mengenal Tuhan. Sehingga Musa percaya, pasti Tuhan menyertai. Sehingga di dalam kejangan tugas itu banyak tantangan, bahkan macam-macam, bahkan akan diancam dibunuh. Tapi Musa percaya bahwa Tuhan menyertai. Dan bagian Tuhan benar-benar. Tuhan menyelamatkan Nuh dari amukan bangsa Israel. Tuhan menyelamatkan Musa dari keganasan Fir'aun yang sangat keji. Akhirnya Tuhan melakukan bagiannya, menyelamatkan. Dan tujuan Tuhan dikenapi ketika Nuh taat, ketika Abraham taat, ketika Musa taat.
Dan demikian juga ketika saya dan saudara taat, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Saudaraku, pekerjaan besar hanya dapat dilakukan dengan cara Allah. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya mau doakan ibu saya lebih dari 20 tahun. Supaya ibu saya percaya Yesus. Lama. Dan bersyukur. 3 bulan sebelum meninggal, ibu saya percaya Yesus. Saya percaya Bapak Ibu punya pergumulan, punya masalah, punya tantangan, punya kerinduan. Apapun yang Anda inginkan, rasakan. Mari fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Mari mengenal terus Tuhan, mengenal lebih dalam pada Tuhan. Dan mulai mentaati apa yang Tuhan inginkan. Bukan yang saya inginkan, bukan yang Anda inginkan. Tapi mulai apa yang Tuhan inginkan. Karena dengan Tuhan melihat ketaatan kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Pekerjaan besar hanya dapat dilakukan dengan cara Allah, melalui kita mengenal kepribadian Allah, dan kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur pada firman-Mu pada saat ini. Kita banyak sekali godaan-godaan yang mengajak kami untuk percaya pada hal yang lain, untuk fokus pada hal yang lain. Firman-Mu pada hari berbicara pada kami, supaya kami tetap berpusat. Tuhan, tolonglah supaya kami selalu berfokus pada Tuhan, bukan pada godaan-godaan. Di dalam setiap hal yang kami rencanakan, selalu ada banyak godaan. Dan itu bisa membuat kami fokusnya terpisah, teralihkan. Kami mau ingin Tuhan, terfokus pada Tuhan. Memfokuskan hidup kami kepada Tuhan. Mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mulai taat apa yang Tuhan inginkan. Bila kuasa Tuhan dinyatakan. Biarlah perkara-perkara yang besar boleh kami alami, sehingga kami punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Kami ingin Tuhan, jikalau pikiran kami saat ini berpusat pada diri sendiri, atau kami berpusat kepada godaan-godaan yang ada, pulihkan hati kami. Pulihkan kami ya Bapa, supaya kembali kami bisa berpusat dalam hidup kepada Tuhan. Saudara, mari kita akan berpusat pada Allah. Bukan pada kesulitan-kesulitan. Bukan pada masalah-masalah. Bukan pada godaan-godaan. Mari berpusat pada Allah. Fokus pada Tuhan. Terus bergaul akrab dengan Tuhan. Mendengar apa yang Tuhan inginkan. Dan belajar taat. Di balik ketaatan yang kita lakukan, Tuhan akan melakukan perbuatan yang besar kepada saya dan saudara. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan
hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biarku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Katakan lebih dalam lagi. Pulihkan hatiku ya Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku seperti-Mu. Selalu mari kita merindukan ini, supaya Tuhan memulihkan kita. Kita bisa fokus pada Tuhan. Hidup kita bisa berpusat pada Tuhan, bukan pada pencobaan-pencobaan, bukan pada masalah-masalah yang ada, bukan kepada kesulitan yang ada, tapi mari kita akan fokus pada Tuhan. Emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, dengan gambar-Mu. Sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan memulihkan hati kami. Mungkin hati kami hidupnya berpusat pada hal lain, berpusat pada masalah-masalah. Kami sering memandang masalah sebagai pusat kehidupan kami. Kami sering berfokus pada pencobaan-pencobaan yang ada. Kami sering berpusat pada tantangan-tantangan, godaan yang lain Tuhan. Sehingga kami tidak bisa melihat Tuhan. Karena mata kami ditutupi pencobaan itu, ditutupi masalah itu. Tuhan, jika itu terjadi pada kami, Tuhan pulihkan hati kami. Supaya kami fokus pada Tuhan. Walaupun memang ada masalah, memang ada tantangan, ada kesulitan, ada problem. Semua itu pasti ada, tidak pernah berhenti. Tapi Tuhan menginginkan kami supaya kami tidak berfokus pada hal itu. Supaya kami tetap berfokus
kepada Tuhan, melihat Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan, bersimpu di bawah kaki Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan tantangan-tantangan, mendengar apa kemauan Tuhan, belajar mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Pada saat Tuhan melihat kami taat, Tuhan mempercayakan perkara besar bagi kami. Kami belajar dari Nuh, karena ketaatannya Tuhan mempercayakan perkara besar. Tuhan percayakan perkara besar pada Abraham, pada Musa, bahkan kepada Paulus. Kami percaya juga Tuhan mempercayakan perkara besar bagi kami. Jika kami juga melakukan seperti mereka, Tuhan tolong pulihkan kami. Pulihkan kami ya Bapa. Kami serahkan kepada Bapa pada saat ini. Kami berdoa, Tuhan memberkati untuk Ibu Nana yang dalam minggu-minggu ini akan menjalani operasi sesar untuk melahirkan. Kami serahkan kepada tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberikan ketenangan pada Ibu Nana. Tuhan berikan damai sejahtera dalam hatinya. Tuhan menolong, memakai rumah sakit, memakai tim dokter, biar Tuhan menjamah semua itu, sehingga proses kelahiran berjalan dengan lancar. Semua sehat karena perlindungan dan berkat Tuhan. Kami terus berdoa untuk Ibu Raquel Bapa. Pada akhir bulan ini akan dibuka gift pada kaki sebelah kirinya. Kami berdoa Tuhan tolong jamah, Tuhan sempurnakan, Tuhan sembuhkan sehingga kaki tulang yang patah disembuhkan Tuhan, Allah yang maha sempurna, sehingga pada saat dibuka Ibu Raquel dinyatakan pulih, sembuh dalam nama Yesus. Saya memiliki iman Tuhan punya kuasa yang sama dahulu sampai sekarang dan akan datang. Kami juga berdoa untuk saudara kami Indra Darmawan. Terima kasih Bapa, Engkau membawa saudara kami ini beribadah di tempat ini. Kami percaya itu bukan kebetulan. Kami tidak henti berdoa untuk saudara kami ini. Jamah Tuhan hatinya, Tuhan, supaya Mas Indra boleh membuka hatinya, mengenal Tuhan, bahkan mengupai pengalaman pribadi dengan Tuhan, percaya Yesus Kristus. Tuhan selamatnya, Tuhan tolong berikan supaya Mas Indra bisa taat sesuai dengan kemampuannya. Berkati Bapa, jamah sistem sarafnya, jamah, pulihkan, sempurnakan. Allah yang menciptakan, Allah yang menyempurnakan, Allah sanggup. Dalam nama Yesus, Tuhan curahkan kuasa-Mu pada saudara kami Indra Darmawan ini. Kami terus berdoa untuk Ibu Marta. Terima kasih Bapa, Kau memberkati terus supaya daya tahan tubuhnya akan terus semakin bertambah kuat. Merindukan supaya pengobatan terapi kontrol membuat Ibu Marta akan selalu meningkat daya tahan tubuhnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kami juga berdoa untuk Bapak Siaan. Tuhan, secara medis tidak mungkin disembuhkan. Kami mohon kepada Tuhan menjamah hati Pak Siaan. Berikan damai sejahtera-Mu. Biarlah Pak Siaan tetap percaya Tuhan, tetap punya pengharapan pada Tuhan. Biarlah Pak Siaan tetap bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Berkati Tuhan hatinya yang mungkin saat ini sedang sedih, sudah mulai putus asa. Tuhan jamah, kuatkan kembali.
Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan sebentar lagi jam 3 ada ibadah pemberkatan pernikahan saudara kami Adam dan Jessica di tempat ini. Tuhan menolong acara ini. Tuhan memberkati. Tuhan memulihkan Adam dan Jessica. Tuhan sudah mengampuni dosa mereka. Biarlah mereka ingin bangkit bersama dengan Tuhan, ingin melayani bersama Tuhan. Biar mereka menjadi keluarga yang taat di masa yang akan datang. Saya percaya Tuhan sanggup memberkati keluarga ini. Jadikan ibadah hari ini nanti menjadi momen pemulihan saudara kami Adam dan Jessica. Terima kasih Bapa. Silakan saudara berdoa. Sampaikan doa saudara pada Tuhan sama pribadi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdiri bersama-sama. Kita datang menyanyikan Tuhan, menyanyikan pujian dengan seluruh hati kita. Ubah hatiku seperti hatimu ya Tuhan. Kudus berkenan bagimu. Kudus seperti hatiku, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah setiap kami untuk lebih dekat, lebih dekat, lebih rindu ke Tuhan, bersama Tuhan. Bermasuklah bagi nyamannya. Katakan dalam permohonan doa ini. Terima kasih Tuhan kami, Raja kami yang berdaulat.
kita akan mengakhiri ibadah kita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, jamah penuhan daerahku, Dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. kiranya tangan Tuhan menyertai. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, jamah penuhan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil satu teduh sejenak kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, saya mohon perhatiannya sejenak. Kita akan mendengarkan informasi gereja minggu ini. Gereja mengingatkan kembali bahwa akan ada ibadah pemberkatan pernikahan Saudara Adam dan Jessica pada hari Minggu ini, tanggal 18 Juni 2023, waktu jam 15 atau jam 3 sore, bertempatan di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan Rooftop Pamulang Square. Mari Bapak Ibu Saudara kita hadir untuk mendukung saudara kita ini. Yang kedua adalah sekolah minggu sehubungan akan diadakan ibadah pemberkatan pernikahan jam 3 sore ini di Gereja Baptis Pemulihan. Maka pelaksanaan sekolah minggu semua kelas khusus minggu ini ditiadakan. Sekolah minggu akan diadakan kembali minggu depan seperti biasa. Itu saja pengumuman pada minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersalam-salaman satu dengan yang lain. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan